Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mencoba menjelaskan satu metode menyederhanakan satu bentuk persamaan digital atau persamaan logika menggunakan metode Karnaugh Map atau KMAP. Jadi, secara umum fungsi dari KMAP ya atau Karnaugh Map adalah membuat persamaan menjadi lebih sederhana, atau merubah atau mengkonvert tabel kebenaran yang sudah dibuat ke dalam bentuk rangkaian logika. Jadi ini memiliki kesamaan fungsi dengan SOP POS, ya, sama-sama membuat fungsi persamaan dalam bentuk skema rangkaian logika, dan juga memiliki kesamaan fungsi dengan aljabar Boole. Hanya saja metode KMAP dianggap sebagai metode yang paling simple ya dan yang paling mudah untuk dilakukan. Nah, ada beberapa jenis ya KMAP, dan ini bergantung dari input atau masukannya atau bergantung pada variabel inputnya. Jadi yang pertama adalah KMAP dua variabel ya. Ditunjukkan dengan dua variabel masukan. Di sini kita menggunakan notasi A dan B. Kemudian ini adalah output ya. Ini input dan Y-nya adalah output. Oke. Nah, kemudian suku yang nanti dibuat atau persamaan yang nanti muncul dari masing-masing baris ini nanti kita buat dalam bentuk minterm ya, seperti di sum of product ya. Jadi di sini kita boleh asumsikan sebagai minterm ke 0 ya, ini boleh kita asumsikan sebagai minterm ke 1. Ya, ini minterm kedua dan ini minterm ketiga. Ini juga representasi dari digit desimal ya, dari konversi binernya. Ini 0, 1, 2, 3 ya. Nah, bagaimana langkah untuk membuat persamaan sederhana menggunakan KMAP? Ya, jadi dari tabel ini ya, kita nanti akan membuat satu peta ya. Peta itu terdiri dari kotak-kotak atau nilai yang ada di dalam peta, yang jumlah kotaknya ini, jumlah petanya ini bergantung pada jumlah variabelnya. Jadi kalau kita pakai dua variabel, maka jumlah kotaknya nanti mengikuti jumlah mintermnya ya. Nah, di sini ada dua variabel, 2 pangkat 2, ada 4 ya. Dari 0, 1, 2, 3. Nah, nanti kita urutkan. Nah, ada beberapa cara untuk mengurutkan ya. Jadi yang pertama ini kita sebut sebagai model 1 ya. Di model 1 ini cara mengurutkannya adalah menempatkan variabel A pada sisi vertikal dan menempatkan variabel B pada posisi horizontal. Ya, kemudian kita tuliskan di sini notasi 0 dan 1 atau low dan high. Ya, kemudian dari sini kita urutkan sesuai dengan urutan mintermnya. 0, 0, ini berarti ke 0. Ya. Kemudian 0, 1, ya. Ini 0, 1, ini ke 1. Kemudian 1, 0, ya. 1, 0, ini ke 2. Dan yang terakhir adalah minterm ke 3. Jadi polanya kalau yang dari model 1 ini, ya, modelnya seperti ini ya. Ini 0, ya, ini 1, ini 2, ini 3. Ini hanya untuk memudahkan saja. Selanjutnya mode kedua ya. Ini kita sebut sebagai model atau mode ketiga ya. Kedua. Model kedua ini menempatkan variabel A pada posisi horizontal dan B pada posisi vertikal. Sehingga nanti urutannya sedikit berbeda ya. Jadi di sini 0, 1, 2, 3 sesuai dengan variabelnya. Jadi kalau polanya kalau boleh digambarkan seperti ini ya. 0, 1, 2, 3. Nah, setelah kita memilih ya, jadi kita tidak harus menggunakan semua model ya. Pilih salah satu model yang paling mudah. Dan rekomendasi saya kita menggunakan model kedua saja ya.
seragam nanti semua varian variabelnya. Nah, setelah kita membuat petanya, ya, di petanya masih kosong, jadi notasi A not B not ini hanya notasi yang menggantikan posisi min termnya di sini. Nah, jadi ini yang kita buat, ya, langkah selanjutnya kita masukkan ya output yang bernilai high. Jadi misalkan di outputnya ini ada notasi output yang berlevel high atau 1, nanti kita masukkan sesuai dengan urutan min termnya. Ya, nanti kita coba dengan contoh. Ya. Nah, ini contoh. Saya punya satu persamaan. Ya, ini adalah persamaan sum of product. Ya. Ingat notasi sum di sini. Ya, di sini adalah min termnya. Berarti di sini yang bernilai high adalah min term ke 0 dan ke 1. Min term ke 0 ada di sini. Ini juga min term ke 1. Ya. Jadi min term ke 2 dan ketiga nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita menggunakan mode 1. Ingat ya, mode sebelumnya mode 1, sisi A ada di sisi vertikal ya di sini, sisi B ada di sisi horizontal. Polanya adalah ke kanan 01, kemudian dari bawah 23 ya. Berarti di sini kita boleh kasih tanda 0 1 sebagai urutan min termnya untuk memudahkan saja. Kalaupun tidak, kita bisa melihat variabel kombinasinya. Jadi di sini saya pakai A, B, dan outputnya kita pakai Y gitu atau F ya. Jadi ngikutin ya. Saya di sini oke kita konsisten aja pakai F ya. Oke. Setelah itu ya, setelah kita tentukan di sini ya. Kalau tadi caranya dengan mengurutkan atau lihat ini 00 ya, 00. 01, 01, 10 berarti 10. Nah, seperti itu juga bisa. Setelah kita buat peta, kemudian kita plotkan output high-nya sesuai dengan urutan min termnya ya. Ini min term ke 0 ya dan min term ke 1. Ya, selanjutnya ya, kita buat looping. Oke, saya coba kasih warna yang berbeda. Maaf. Oke. Oke ya, looping. Looping itu apa? Looping adalah menandai dengan menderetkan ya, nilai high dengan ketentuan 2 pangkat n ya. 2 pangkat n ya, di mana n-nya adalah sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Artinya apa? Deret yang dibolehkan untuk dilakukan looping adalah 1, 2, 4, 8, 16 ya dan seterusnya. Jadi kalau kita punya dua output high yang berderet, berurutan seperti ini, boleh horizontal, boleh vertikal, nanti kita lakukan looping. Ya. Ya, setelah kita lakukan looping seperti ini, langkah selanjutnya adalah persamaan min termnya kita keluarkan. Ya. Ini ya, ini 0, 0, berarti di sini adalah A not, B not. Ya. Ya, di sini A not, ini B not. Selanjutnya adalah A not B. A not B. Oke, selanjutnya setelah kita keluarkan min termnya, oke saya kasih warna yang berbeda lagi. Ya. Kita buang variabel yang berbeda. Nah, ini beda. Ya, kita buang. Sehingga tersisa A not. Jadi F-nya nanti persamaannya ya kalau ini kan F-nya sama dengan A not B not dari sini ya plus atau or A not B ya tanpa ada oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan kalau menggunakan aljabar bisa kita selesaikan bentuk yang sederhana.
Nah, kalau menggunakan kamap, metodenya seperti ini tadi. Jadi F-nya adalah sama dengan A0. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, coba kita dengan mode yang berbeda. Kalau ini tadi mode 1, atau model 1, kita coba dengan model kedua. Model kedua. Oke, kita ulangi lagi caranya ya. Jadi menempatkan output high ini sesuai dengan urutannya. Nah, urutannya bagaimana? Ini A-nya ada di sisi horizontal, B-nya ada di sisi vertikal. Sehingga urutannya di sini adalah 0, kemudian 01 ada di 01 ada di sini. Kemudian 10 ada di sini. 11 ada di sini. Jadi urutannya seperti itu. Nah, yang high adalah yang ini ya. Output minterm ke 0 dan minterm ke 1. Di sini dan di sini. Nah, setelah itu kita lakukan looping. Ya, looping. Loopingnya ada di sini ya. Tadi ketentuannya looping, deret, high, boleh vertikal, boleh horizontal. Ya. Kemudian setelah itu kita keluarkan mintermnya tadi. Ya. Mintermnya di sini ya 0, 0. Berarti A not, B not. Kemudian di sini adalah A not, B ya. Ya, seperti tadi kita buang yang berbeda. Ya, ini kita buang. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi F-nya ya, F sama dengan A not. Ya, hasilnya sama ya, mau mode 1 atau mode kedua. Baik, kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Ini sudah ada contoh AB ya, F sama dengan AB or A not B or A B not ya. Perhatikan ya caranya seperti tadi. Jadi dari persamaan ini kita bisa pindah ke tabel ya, ke tabel kebenaran. Artinya di sini adalah yang nanti outputnya bernilai high. Ini adalah bentuk SOP. Ini adalah mintermnya. Ya, ini minterm keberapa? Kita lihat. AB itu 11 ya di sini. Ini adalah minterm ketiga. A not B itu di sini. Ini minterm ke-1. AB not ya, AB not di sini adalah minterm ke-2. Nah, berarti di sini adalah 0 gitu ya. Itu cara merubah dalam bentuk tabel kebenaran. Setelah itu kita buat dalam bentuk kamap ya. Jadi setelah buat tabel kebenaran kita buat kamap. Nah, di sini saya menggunakan model kedua ya. Di mana A-nya adalah horizontal, B-nya adalah vertikal. Nah, urutannya bagaimana? Urutannya kita coba buat urutannya ya. 0 0 di sini. Ya, kemudian 0 1 berarti di bawah. Ya, 1 0 ini ya. Kedua dan ini pasti ke 3. Setelah itu kita masukkan berarti minterm ke-1 di sini, kemudian ke-2 dan ke-3 ya, itu plotting output high ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu kita lakukan looping. Nah, looping yang dibolehkan tadi adalah 2 pangkat n adalah sama dengan 0, 1, dan seterusnya ya. Jadi yang boleh di looping adalah deret 1, 2, ya, 4, 8, dan seterusnya. Nah, kita ambil yang paling besar. Di sini yang boleh di looping adalah 1-1 karena ini berderet secara horizontal. Ya. Jadi kita lakukan. Nah, kemudian 1 ini bagaimana? Apakah dia di looping sendirian? Jangan. Karena dia berderet secara vertikal dengan irisan yang tadi sudah di looping, nggak masalah. Jadi kita bisa lakukan looping di sisi irisannya ini. Setelah itu kita buat tadi persamaan hukum mintermnya ya. Di sini kita keluarkan ya. Berarti di sini adalah A not ya, ini A not di sisi horizontalnya, vertikalnya ada 1. Berarti B. Ya.
Kemudian yang di sebelah kanannya ini adalah A-nya 1, B-nya 1. Berarti A, B. Oke ya. Sudah ini bisa dimengerti ya. Jadi di sini adalah A not, B di sini adalah AB. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuang yang berbeda. Ya, sehingga tersisanya adalah B. Oke, lanjut yang di sini ya, yang ya maaf ya, ini kegeser ya. Oke, nah, ini adalah mintermnya adalah 1 0, berarti A B not. Kemudian bawahnya adalah 1 1, berarti A B ya. Setelah itu kita buang yang berbeda. Yang berbeda adalah B-nya atau variabel B-nya. Jadi di sini adalah A. Sehingga persamaan ini tadi ya, persamaan ini kalau kita menggunakan kamap, bentuk sederhananya adalah F sama dengan A or B ya. Jadi caranya cukup mudah. Jadi kalau kita bayangkan di sini, kalau kita buat skema rangkaian ya, misalkan saya buat begini ya, ini contoh saja. Ini kita punya 3 gerbang N ya. Ini A not, ini B, kemudian ini adalah A B not, A B not. Nah di sini OR-nya 3 input. Nah ini adalah F. Nah sekarang kita buat yang satunya yang lebih sederhana. Dia hanya butuh 1 gerbang saja, yaitu gerbang OR. Nah hanya seperti ini saja. Artinya bentuk yang lama kita butuh 4 gerbang, ya 3 gerbang N dan 1 gerbang OR. Kalau yang baru dengan menggunakan kamap, bentuknya menjadi lebih sederhana, hanya menggunakan 1 gerbang saja. Ya, itu untuk kamap dengan 2 variabel. Nah, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di kamap 3 variabel.